Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahara Intan Ramadhani, NPM 2042468, kelas 4C. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perbedaan dan perubahan kurikulum 1947 dan kurikulum merdeka atau kurikulum nasional. Apa itu kurikulum? Kurikulum adalah rencana pembelajaran yang berisi tujuan, materi, metode, dan penilaian untuk mengarahkan proses pendidikan agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi, dengan adanya kurikulum, pendidikan akan lebih terarah, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Mengapa kurikulum itu penting? Kurikulum penting karena menjadi dasar dalam mengatur seluruh proses pendidikan agar tujuan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dapat tercapai. Kemudian ada perubahan kurikulum. Perubahan kurikulum adalah perubahan sistem pendidikan agar sesuai dengan perkembangan zaman, kebutuhan masyarakat, dan perkembangan ilmu, pengetahuan, serta teknologi agar pembelajaran tetap relevan dan efektif. Selanjutnya ada periode perkembangan kurikulum. Yang pertama itu ada masa awal kemerdekaan tahun 1947 hingga tahun 1964. Pendidikan difokuskan pada pembentukan dasar moral, nasionalisme, dan identitas bangsa. Yang kedua itu ada masa Orde Baru tahun 1968 hingga tahun 1994. Kurikulum disusun terencana dan terarah untuk mendukung stabilitas serta pembangunan negara. Yang ketiga, ada masa reformasi tahun 2004 hingga 2013, menekankan hasil belajar berbasis kemampuan dan mendorong siswa berantisipasi aktif siswa. Yang keempat, ada masa kurikulum merdeka 2022 hingga sekarang, menguatkan pembelajaran yang adaptif, kontekstual, dan sesuai kebutuhan peserta didik. Adapun kurikulumnya yaitu yang pertama, kurikulum 1947, Rencana Pembelajaran. Rencana Pembelajaran 1947 adalah kurikulum pertama setelah kemerdekaan yang menggantikan sistem pendidikan kolonial dan menekankan pembentukan karakter serta semangat kebangsaan. Jadi kurikulum 1947 ini berfokus pada pendidikan karakter dan semangat kebangsaan setelah Indonesia merdeka. Yang kedua ada kurikulum 1952, Rencana Pembelajaran Terurai. Kurikulum ini merupakan penyempurnaan dari kurikulum 1947 dengan sistem pembelajaran yang lebih terarah dan pembagian mata pembelajaran yang lebih jelas. Guru mengajarkan sesuai dengan bidangnya dan materi mulai dikaitkan dengan kehidupan masyarakat. Jadi kurikulum ini dibuat agar pelajaran lebih teratur, guru lebih ahli di bidangnya, dan materi lebih terkait dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Yang ketiga itu ada kurikulum 1964, Rencana Pendidikan. Kurikulum ini berorientasi pada perkembangan potensi siswa secara menyeluruh melalui konsep Pancawardhana yang meliputi cita, rasa, karsa, karya, dan moral. Pendidikan ini tidak hanya menekankan kecerdasan intelektual, tetapi juga aspek emosional, keterampilan, serta pembentukan sikap dan keterampilan siswa. Yang keempat itu ada kurikulum 1968, menekankan pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan keterampilan untuk membentuk generasi yang disiplin dan bersemangat kebangsaan. Jadi, kurikulum ini bertujuan untuk membentuk generasi yang disiplin, berjiwa Pancasila, dan cinta tanah air. Yang kelima itu ada kurikulum 1975 yang dikenal dengan sistem pembelajaran yang sangat terencana dan sistematis. Setiap kegiatan belajar dirumuskan dalam tujuan instruksional yang spesifik dan terukur. Administrasi pembelajaran menjadi lebih rinci dan guru dituntut membuat perencanaan lengkap
untuk mengajarkan atau melaksanakan pembelajaran dalam proses belajar mengajar. Yang keenam itu ada kurikulum 1984 CBSA. Kurikulum ini membawa perubahan besar dengan menekankan keaktifan siswa dalam pembelajaran. Konsep cara belajar siswa aktif CBSA mendorong siswa untuk terlibat langsung melalui diskusi, tanya jawab, dan kegiatan eksploratif, sehingga pembelajaran menjadi lebih partisipatif. Yang ketujuh ada kurikulum 1994. Kurikulum 1994 mencoba menyempurnakan sistem sebelumnya dengan memadukan pendekatan tujuan dan keaktifan siswa. Namun, karena banyaknya materi yang harus diselesaikan dalam 1 tahun ajar, pembelajaran seringkali terasa padat dan kurang memberikan ruang pendalaman materi. Jadi, kurikulum ini bertujuan melibatkan siswa aktif, tapi materinya merasa terlalu banyak dan terlalu padat. Yang kedelapan itu ada kurikulum 2004 KBK, kurikulum berbasis kompetensi, menekankan hasil belajar berupa kemampuan nyata yang dapat ditunjukkan siswa. Penilaian tidak hanya melihat penguasaan materi, tapi juga keterampilan dan sikap. Pembelajaran dirancang agar siswa mampu menerapkan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kesembilan ada kurikulum 2006, KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Perubahan pada kurikulum ini berbeda dengan kurikulum sebelumnya. KTSP memberikan kebebasan sekolah menyusun materi, metode, dan penelitian sendiri, sehingga pembelajaran lebih sesuai kebutuhan siswa dan menjadi lingkungan sekolah. Yang ke-10 itu ada kurikulum 2013 atau K13. Kurikulum ini berfokus pada penguatan pendidikan karakter, serta keseimbangan antara sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Proses pembelajaran menggunakan pendekatan ilmiah yang mendorong siswa untuk mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan mengomunikasikan hasil belajar. Yang 11 itu ada kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka yang dikembangkan pada masa kepemimpinan Nadiem Makarim, menekankan fleksibilitas pembelajaran mendalam serta penguatan profil pelajar Pancasila. Materi dibuat lebih sederhana agar siswa dapat memahami konsep secara lebih mendalam. Sementara guru diberi kebebasan untuk menyesuaikan strategi pembelajaran sesuai karakter peserta didik. Perbedaan kurikulum K13 dengan kurikulum Merdeka yang masih digunakan hingga saat ini. Struktur K13 menggunakan kompetensi inti dan kompetensi dasar yang rinci, sedangkan kurikulum Merdeka menggunakan capaian pembelajaran yang fleksibel. Materi K13 padat dan lengkap, sedangkan kurikulum Merdeka dia lebih ringkas dan fokus pada pemahaman mendalam. Pendekatan belajar K13 itu ilmiah, mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyajikan. Sedangkan kurikulum Merdeka itu berbasis proyek dan kebutuhan siswa. Peran guru K13 mengikuti panduan ketat, sedangkan kurikulum Merdeka lebih bebas menyesuaikan metode dengan siswa. Jadi kesimpulannya, kurikulum di Indonesia berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Dari fokus pada karakter menjadi lebih menekankan kemampuan dan pembelajaran yang fleksibel. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.